menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia
kita, dia menderita karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Saudara, kita bersyukur bahwa Allah terus menuntun, membimbing, menyertai dan memberkati kita hingga pada saat ini di mana Allah mengizinkan kita untuk menikmati Natal di tahun 2020 ini. Meskipun dalam tahun ini ada begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang membuat kita gelisah, khawatir dengan pandemi yang terjadi saat ini, tetapi saudara, kita percaya bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu dan kita bisa melihat tangan penyertaan Tuhan hingga pada saat ini, dan kita percaya Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan saudara, meskipun kali ini kita tidak merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya di mana kita berkumpul bersama, kita menikmati waktu yang penuh dengan kegembiraan, kita saling tukar kado, kita saling bercerita, kita saling mengenang hal-hal yang luar biasa di mana kita bisa berkumpul dan menikmati waktu itu. Tetapi saya percaya bahwa apapun keadaan yang kita alami ini dengan berbagai keterbatasan, Allah tetap memegang kendali, dan biarlah keadaan yang terjadi ini tidak merenggut sukacita kita. Kita percaya bahwa meskipun kita dibatasi oleh berbagai hal pada saat ini, bahkan Natal pun kita secara online, tetapi bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak tergantung kepada keadaan yang terjadi di sekeliling kita, tetapi damai sejahtera Tuhan bekerja di dalam dan melalui hati setiap orang percaya. Karena itu saudara, di Natal kali ini saya ingin mengajak untuk kita melihat satu bagian firman Tuhan yang sudah cukup populer, sudah cukup akrab di telinga kita, kisah mengenai kelahiran Yesus ini, dan kita akan lihat dari Lukas pasal yang kedua. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu, bahwa Allah terus menuntun menyertai kami hingga di akhir tahun ini, dan kami boleh Allah izinkan menikmati Natal walaupun dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kasih dan karunia-Mu tidak terbatas oleh apapun, tidak dapat dihalangi oleh apapun Tuhan, saat Engkau mau menjamah dan melawat hati dan pikiran kami. Kami berdoa Tuhan, saat kami akan belajar bagian firman-Mu, akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau dan memahami, mengerti akan makna Natal bagi kehidupan kami yang sesungguhnya. Kami taruhkan ke dalam tangan kasih Bapa di sorga, segala kehidupan kami Tuhan pimpin dan sertai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya pilih untuk kita renungkan bersama pada perayaan Natal ini atau ibadah Natal ini dari Lukas pasal yang kedua. Seperti saya katakan tadi saudara, bahwa mungkin saudara sudah mendengar bagian pemberitaan firman Tuhan ini, ayat ini, bagian firman Tuhan ini berulang-ulang. Tetapi penting untuk kita melihat kembali, merenungkan kembali, bahkan mungkin diingatkan kembali dan dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat tentang peristiwa yang terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Apa saja peristiwa yang terjadi di seputar kelahiran Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saudara, pada saat Tuhan Yesus lahir, Roma telah menjadi kekaisaran dunia dan menguasai hampir seluruh Eropa dan sebagian Asia dan Afrika pada saat itu. Dan di sini dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus. Ada satu tokoh yang ditunjukkan di sini. Kaisar Agustus ini sebenarnya bernama Octavian atau Octavianus. Dan neneknya
adalah saudara perempuan dari Julius Caesar, seorang pemimpin Romawi yang besar. Nah, saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa selama ratusan tahun Roma membanggakan diri sebagai sebuah republik, sebuah bangsa yang diperintah atas hukum, bukan oleh orang tertentu. Gagasannya bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum. Senat, militer, dan para pemimpin politiknya hidup bersama dalam sebuah keadaan yang kadang rumit untuk bisa saling sepakat. Sekarang Octavius akan merubah semua itu. Pada tahun 27 sebelum Masehi dia mengatur senat untuk memberikan gelar Agustus yang artinya yang ditinggikan atau yang kudus kepada dia. Dan Roma bukan lagi menjadi sebuah republik yang dijalankan oleh hukum atau undang-undang, tapi Roma menjadi sebuah kekaisaran yang dipimpin oleh seorang kaisar. Dan kaisar pertama adalah Kaisar Agustus ini. Nah, Kaisar Agustus ini hanyalah seorang manusia biasa dan berkuasa pada saat itu. Dia ingin menjadikan dirinya Tuhan. Dan ini satu kontras atau perbedaan yang luar biasa dengan Tuhan kita, di mana Yesus Kristus yang adalah Tuhan rela menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Apa yang Kaisar Agustus ini lakukan? Masih di ayat yang pertama ini dikatakan bahwa dia menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, kita perlu mengerti kembali ketika Alkitab di sini berbicara mengenai seluruh dunia adalah seluruh dunia Romawi pada saat itu. Tapi di sini kita lihat betapa berkuasanya Kaisar Agustus ini. Dia memberi perintah dan seluruh dunia bergerak. Tetapi kita harus lihat lebih dalam bahwa sebenarnya Allah yang berkuasa dan menggerakkan Kaisar Agustus ini untuk mengeluarkan perintah sensus ini. Kaisar Agustus memang sedang memerintah, tetapi Allah yang memegang kendali dan mengatur jalannya alam semesta ini. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita, saudara, bahwa meskipun dengan berbagai hal yang terjadi pada saat ini dan kita merasa bahwa COVID ini begitu menekan aspek-aspek kehidupan kita, ingat Allah tetap adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Dan juga nampaknya bahwa tujuan dari sensus di sini, saudara, adalah untuk mengetahui jumlah penduduk dalam kekaisaran Roma waktu itu supaya bisa ditarik pajaknya. Saya mengutip dari Warren Wiersbe, dia memberikan komentar demikian, bahwa kekaisaran Roma melakukan sensus setiap 14 tahun untuk tujuan baik militer dan pajak. Dan masing-masing laki-laki dewasa Yahudi harus kembali ke kota nenek moyangnya untuk mencatatkan namanya, pekerjaannya, harta kepemilikannya, dan keluarganya. Nah, kita bisa melihat dan benar-benar percaya bahwa Allah mengatur jalannya alam semesta ini. Kita bisa melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah adalah rangkaian kepada penggenapan ketetapan yang sudah Allah tetapkan di sana. Sehingga kita mengerti bahwa apapun yang terjadi kembali, saudara, Allah memegang kendali dan mengatur kehidupan kita. Bagian kita adalah taat dan setia kepada apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Ayat yang kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Ada satu tokoh lagi yang muncul, yaitu Quirinius di sini. Dia dikatakan adalah wali negeri atau gubernur di Syria. Nah, dengan mencatat nama-nama tokoh sejarah ini, Lukas membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada. Dan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus adalah fakta sejarah. Lukas tidak mencatat dengan memakai ungkapan pada zaman dahulu kala, atau seperti pembukaan film Star Wars, a long time ago in a galaxy far far away. Dia tidak memakai hal-hal seperti itu, tapi dia menunjukkan bahwa ini bukan dongeng. Yesus adalah tokoh sejarah. Lalu di ayat yang ketiga, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Menarik, bahwa metode Kaisar Agustus ini cukup cerdik, bahwa orang-orang yang ada di bawah jajahannya harus membayar pajak dan juga melakukan pekerjaan yang jauh untuk kembali ke kota asal mereka. Tetapi nantinya mereka akan bertemu dengan keluarga mereka. Sehingga secara psikologi bahwa sensus ini menjadi tidak begitu menekan bagi mereka atau menjadi beban bagi mereka, sebab meskipun harus berjalan jauh, tetapi mereka akan bertemu dengan keluarga mereka. Nah, ini saudara, kita bisa melihat dan membandingkan dengan kehidupan kita saat ini bahwa justru ini adalah hal-hal yang kita hargai pada saat ini. Karena kenapa? Sekarang untuk bepergian sangat-sangat terbatas. Maka saya membayangkan satu saat nanti ketika COVID ini sudah berlalu, pasti setiap orang akan bepergian kemana-mana, bertemu dengan keluarga, bahkan yang di luar kota. Karena sekarang pun meskipun orang bisa bepergian, tetapi dengan was-was, dengan kekhawatiran, dan juga dengan banyak keterbatasan. Sehingga di sini menarik untuk kita perhatikan hal ini. Nah, apa yang terjadi di dalam semua ini dengan Yesus, Yusuf, dan Maria? Ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi
Yusuf tinggal di Galilea, di daerah utara. Dan dia akan pergi ke Bethlehem di daerah Yudea, di bagian selatan. Dan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem ini sekitar 128 km. Nah saudara bayangkan berjalan atau melakukan perjalanan sepanjang 128 km, sejauh 128 km ini, tapi pada 2000 tahun yang lalu. Tanpa motor, mobil, bus, kereta, pesawat, dan lain-lain. Dan juga ingat, Yusuf melakukan perjalanan ini bersama dengan Maria yang sedang ambil besar. Jadi ini satu pergumulan yang berat juga. Catatan mengenai Yusuf di sini dikatakan bahwa ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yusuf berasal dari keturunan Daud dan berasal dari Bethlehem, karena Daud berasal dari Bethlehem. Dan kita lihat bagaimana luar biasanya orang Israel menjaga silsilah dan akar keluarga mereka. Mereka tahu dari mana mereka berasal. Tetapi hal yang juga luar biasa bahwa Allah menjaga garis keturunan ini hingga kepada Yesus Kristus. Dari Daud sampai Yesus Kristus, Allah dengan luar biasa menjaga semua itu. Nah apa yang akan dia lakukan? Ayat yang kelima. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kembali saya kutip dari David Guzik. Dia mengatakan bahwa menurut undang-undang Roma, Maria tidak harus pergi bersama Yusuf untuk sensus pajak ini. Tetapi masuk akal jika dia ikut dengan Yusuf. Terlebih lagi bahwa dia berada pada kondisi sedang mengandung yang cukup kontroversial pada saat itu, kehamilan Maria ini. Dan mungkin saja dia menjadi objek gosip di Nazaret, kota yang kecil pada saat itu. Sehingga adalah masuk akal ketika Yusuf membawa Maria ke Nazaret. Nah ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saat mereka di Bethlehem inilah Tuhan Yesus lahir. Yesus lahir di palungan, yaitu tempat makan untuk ternak, karena tidak ada penginapan di sana dikatakan. Mengapa? Mungkin saja karena ada begitu banyak orang yang kembali ke Bethlehem sehingga tempat itu menjadi penuh. Ingat bahwa mereka pergi pada saat sensus dan itu adalah perintah bagi setiap orang yang sedang berada di bawah kekaisaran Romawi. Nah kita lihat bahwa di sini Allah menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Bahwa Yesus yang adalah Allah mau mengambil tempat yang rendah dalam kesederhanaan itu untuk menjangkau dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan ini harusnya membawa kita kepada kerendahan hati. Mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang menunjukkan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Saya ingin menyoroti mengenai hal Bethlehem ini. Bethlehem artinya rumah roti. Tempat kelahiran yang sangat cocok untuk sang roti hidup. Yesus menyebut dirinya roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Nah warisan sejarah yang kaya dari kota Bethlehem ini juga mencakup kematian Rahel saat dia melahirkan Benyamin. Kita ingat bahwa Rahel meninggal di Bethlehem. Kejadian 35 ayat 16 sampai 20. Dan juga Matius pasal 2 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Kita juga tahu bahwa di Bethlehem lah Ruth menikah dengan Boaz. Yang dari pernikahan mereka, yang mana cicit mereka nanti adalah Daud. Nah perlu dicatat bahwa Benyamin yang dilahirkan oleh Rahel saat Rahel, dan kemudian Rahel meninggal di Bethlehem itu, Benyamin artinya putra tangan kananku atau anak tangan kananku. Dan nama Daud artinya yang dikasihi. Saudara perhatikan bahwa kedua nama ini berlaku untuk Tuhan kita. Karena dia adalah anak yang terkasih. Allah mengatakan saat baptisan Yesus, Lukas 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dan dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan juga Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sehingga kita mengerti bahwa semua ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi menjadi penggenapan dari firman Tuhan. Nah Lukas dan Matius memberikan rincian atau detail yang berbeda mengenai kisah kelahiran ini. Lukas mencatat mengenai kelahiran Yesus di palungan di kandang Bethlehem. Matius tidak mencatat akan hal itu. Kemudian Matius mencatat kunjungan orang Majus. Sedangkan Lukas mencatat kunjungan dari para gembala. Kemudian catatan Lukas fokus kepada hari kelahiran Yesus Kristus. Sedangkan Matius mencatat secara umum, terutama mungkin sampai kepada Yesus berumur 2 tahun. Nah kita lihat di sini bahwa kelahiran Yesus di Bethlehem kembali bukan sebuah kebetulan, tetapi adalah penggenapan perjanjian lama. Mika 5 ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu lah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu
kala. Jadi penggenapan nubuatan Mika ini unik. Kenapa? Karena Allah bisa saja langsung menyuruh Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem, tetapi Allah bekerja lewat kaisar Roma yang kafir untuk menggerakkan orang-orang agar kembali ke tanah kelahiran mereka, termasuk Yusuf. Mengapa saya mengangkat hal ini? Untuk kita melihat penerapannya. Bahwa terkadang Allah mengizinkan kita masuk ke dalam situasi yang tidak nyaman, yang berbeda dengan rencana dan pandangan kita, dan kita bahkan tidak mengerti mengapa Allah melakukan hal seperti itu. Tetapi ingat semua untuk menggenapi rencananya, baik dalam alam semesta ini dan juga kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita mungkin tidak mengerti mengapa Allah izinkan corona ini terjadi sehingga kita terbatas dalam beribadah dan terbatas dalam melayani dan banyak hal. Tetapi ingat bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan adalah kehendak Allah yang agung, yang mulia, dan Allah bekerja dengan cara yang bahkan mungkin kita tidak mengerti. Tetapi ingat, semua yang Allah kerjakan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, di sini dari Yusuf dan Maria kita melihat apa yang terjadi kemudian, di mana para gembala bertemu dengan malaikat. Para gembala di Efrata ini. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bethlehem ini daerah yang cocok untuk pengembalaan karena cukup subur, dan kita ingat Daud sendiri adalah seorang gembala. Daerah ini subur dan baik untuk pertanian. Dan di sini menarik bahwa para gembala di Bethlehem ini dikenal sebagai penggembala untuk hewan yang akan dikorbankan di bait Allah. Dan orang-orang ini menjaga dan merawat agar domba-domba yang akan dikorbankan di bait Allah itu adalah domba yang baik. Dan di sini saudara terjadi hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah lahir di daerah di mana domba-domba akan dikorbankan. Domba-domba untuk korban persembahan itu berasal. Dan kabar agung ini disampaikan pertama kali bukan kepada para imam atau para ahli Taurat, tetapi kepada para gembala, bahwa sang gembala agung itu, sang gembala yang baik telah lahir. Ini kembali sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dari kisah Natal ini. Bahwa segala sesuatu kembali berhubungan dengan pribadi Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-9 bagaimana malaikat ini muncul kepada para gembala. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kehadiran malaikat yang tiba-tiba ini tentu membuat para gembala ini kaget dan ketakutan. Sebab ini bukanlah hal yang biasa terjadi secara umum. Apalagi dengan di sini dikatakan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Nah, saat ketakutan ini apa yang terjadi? Saat mereka ketakutan ini apa yang terjadi? Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kabar yang dibawa oleh malaikat ini adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kata kesukaan besar ini, Alkitab King James menulis dengan good tidings. Diterjemahkan dari kata evangeliuso, yang artinya kabar baik atau Injil. Sehingga menginjil artinya menyampaikan kabar baik tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat saudara menginjil, saat saudara memberitakan Injil, yang saudara perlu sampaikan mengenai Yesus Kristus. Yang orang perlu dengar dari kita adalah tentang Yesus Kristus dan bukan tentang diri kita sendiri. Ya, ada ruang untuk memberikan kesaksian. Ada ruang untuk bagian itu bisa menguatkan orang lain. Tetapi ingat, yang paling dibutuhkan oleh orang adalah juru selamat mereka. Yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah bahwa Allah mengasihi mereka sehingga mereka datang dengan pertobatan yang sungguh kepada Yesus Kristus. Itu menjadi inti dari pemberitaan kita. Dan di sini malaikat mengatakan jangan takut. Adalah sesuatu tema kunci di sini mengenai kata jangan takut ini. Kata-kata jangan takut ini. Dan ini adalah tema dari kisah Natal. Lukas 1 ayat 13, ayat 30 dan ayat 74. Dan dia juga Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Malaikat itu berkata, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa di sini, bahwa dia menggunakan kata yang berarti memberitakan kabar baik. Sebuah kata yang sering digunakan oleh Lukas dalam Injilnya dan juga dalam catatan kisah para rasul. Di sini kita melihat bahwa penekanan Lukas pada Injil yang mendunia, yaitu kabar baik untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Dan ini adalah panggilan kepada kita semua juga untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Apa yang paling ingin saudara bagikan kepada orang lain di Natal ini? Apakah tentang pakaian yang saudara beli mungkin? Pohon Natal yang saudara hias? Kue yang saudara siapkan? Atau Kristus yang sudah menebus saudara? Ini menjadi pertanyaan besar dan dorongan bagi kita semua. Nah, kembali, apa isi kabar baik itu di sini? Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang paling dibutuhkan manusia, seperti yang saya katakan tadi, adalah juru selamat.
Dan juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, arti dari nama Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan. Nah, di sini lihat bagaimana di dalam Matius 1 ayat 21 ketika malaikat datang kepada Yusuf di dalam mimpi memberitakan tentang Yesus ini. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia juga mengatakan Yesus adalah Mesias, artinya yang diurapi. Dan dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini adalah hal yang perlu untuk kita sebagai orang percaya imani dengan sungguh. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, dia adalah Kristus atau Sang Mesias, dan dia adalah Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Kembali kepada Lukas pasal yang kedua ini, di ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Untuk menunjukkan siapa juru selamat itu, mereka memberikan sebuah petunjuk yang jelas bahwa mereka akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kembali, Allah bekerja dengan cara yang kita tidak bisa duga. Bahwa seorang Mesias yang agung, yang menyelamatkan umat manusia, justru dilahirkan di tempat yang tidak dibayangkan. Setelah malaikat ini menyampaikan hal itu kepada para gembala, apa yang terjadi kemudian? Ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Jadi di sini, ini bala tentara sorga yang datang untuk merayakan kelahiran juru selamat. Perhatikan isi pujian dari mereka, ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bahwa kelahiran dan karya penebusan Yesus Kristus itu memberikan kemuliaan bagi Allah. Dan bagi manusia yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menaruh iman kepada Dia, keselamatan yang Allah berikan itu sampai ke dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menikmati damai sejahtera yang sejati. Dikatakan bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera yang dari Allah bukanlah upah bagi mereka yang memiliki keinginan yang baik. Tetapi ini adalah pemberian Allah bagi mereka yang menjadi objek dari perkenanannya. Bahwa kita mendapatkan kasih karunia, Allah menunjukkan kasih karunia kepada kita, memberikan keselamatan itu kepada kita saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan kita terima bukan karena usaha dan upaya kita. Kita tidak bisa mengusahakan keselamatan itu. Tapi keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma sebagai kasih karunia. Dan Yesus yang memberikan kasih karunia itu lewat karya penebusannya. Kita akan melihat hal ini lebih jauh nanti. Nah, saudara, di sini bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada kita bukan karena kita melakukan sesuatu yang mungkin bisa mengambil hatinya. Tetapi justru yang kita lakukan sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan saat kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama. Tetapi Allah menunjukkan kasih karunia yang menebus kita di dalam Yesus Kristus. Itulah kembali sebabnya disebut kasih karunia. Kita perlu mengerti bahwa pesan kelahiran Yesus ini adalah hal yang paling penting dalam sejarah umat manusia. Dan kelahirannya ini dikatakan sebuah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Glad tidings, kabar sukacita. Nah, mengapa? Sebab Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertanyaan besarnya begini. Mengapa manusia perlu diselamatkan dari dosa? Yang pertama, bahwa dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dan upah dosa ialah maut. Pada saat ini banyak orang yang mungkin tidak punya atau memiliki pemahaman yang tidak begitu dalam mengenai apa dosa itu. Dan bahkan membuat definisi atau pengertian sendiri mengenai dosa. Dan tentu saja saat membuat pengertian sendiri tentang dosa itu, mereka akan menyesuaikan itu dengan sikap, hati, dan keinginan mereka. Tetapi kita akan coba menggali apa yang sebenarnya Alkitab maksudkan dengan dosa. Dalam perjanjian baru, kata bahasa Yunani yang dipakai untuk dosa adalah hamartia. Dan kata ini muncul dalam perjanjian baru, terutama versi Alkitab King James, sebanyak 143 kali. Dan diterjemahkan dengan istilah kesalahan, pelanggaran. Tetapi secara harfiah atau diterjemahkan lurus, kata ini berarti meleset dari target. Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan yang tidak sesuai dengan target atau sasaran yang Allah tetapkan adalah dosa. Seorang teolog bernama Wayne Grudem menyimpulkan arti dari dosa ini dari referensi dan konteks yang ada di dalam Alkitab sebagai berikut. Dosa adalah kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan hukum moral Allah dalam tindakan, sikap, atau sifat. Ini terjemahan bebas yang saya berikan. Dia kemudian melanjutkan bahwa sebuah hidup yang berkenan kepada Allah artinya bahwa seseorang memiliki kemurnian moral
tidak hanya pada tingkatan tindakannya, tetapi pada hal keinginan hatinya. Nah, di sini menarik untuk kita perhatikan akan hal ini. Kita lihat bahwa dengan usaha kita sendiri tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Tetapi lewat penebusan Kristus, saat kita percaya kepada Dia, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Di sini penting untuk kita melihat kembali mengapa dosa Adam dan Hawa di Taman Eden itu dalam Kejadian pasal 3 menjadi sesuatu yang besar dan mempengaruhi sejarah kehidupan umat manusia. Ada 3 hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, bahwa Hawa meragukan kebenaran firman Tuhan atau perkataan Allah dan mencoba melihat apakah yang Allah katakan itu benar atau tidak. Yang kedua, Hawa bersandar kepada pandangannya akan apa yang benar dan yang berguna bagi dia ketimbang melihat penilaian Tuhan akan hal itu. Dan ketiga, Adam dan Hawa tergoda untuk lebih dari apa yang sudah Allah tetapkan bagi mereka. Dikatakan bahwa mereka ingin sama seperti Allah dari godaan itu. Ini persoalan identitas, saudara. Dari semua ini kita bisa melihat bahwa dosa adalah sesuatu yang merusak. Terutama merusak hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah adalah Allah yang kudus. Dan dalam kekudusannya, Allah tidak bersekutu dengan dosa. Dan manusia yang berdosa tentu akan dihukum. Yang kedua, saudara, bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bahwa sejak awal sejarah manusia, manusia sudah berusaha untuk menjadi benar di hadapan Allah dengan usahanya sendiri. Tetapi gagal. Dan di sini kita perlu untuk melihat lebih jauh bahwa mengapa hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Mengapa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa kita. Yang pertama, manusia tidak bisa menjangkau Allah dengan usaha atau upayanya sendiri atau kekuatannya sendiri. Sehingga Allah lah yang menjangkau kita. Yang berikut bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya hanya Dia yang bisa menebus kita. Kembali saya mengutip dari Grudem, dia mengatakan bahwa penebusan adalah karya yang Kristus lakukan dalam hidup dan kematiannya untuk memberikan keselamatan kepada kita. Penebusan ini penting. Mengapa? Sebab Allah adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16. Tetapi juga bahwa Dia adalah Allah yang adil. Roma 3 ayat 25. Allah mengasihi ciptaannya, tetapi juga Dia adalah hakim yang adil yang harus menghukum orang yang berdosa. Itulah sebabnya kedua hal ini hanya bisa terjadi dan bertemu di kayu salib. Bahwa anak Allah yang tidak berdosa menderita dan mati menanggung hukuman atas dosa kita, agar kasih Allah bisa dinikmati bagi mereka yang percaya kepada Dia. Dalam perjanjian lama kita melihat bahwa sebagai tanda pengampunan dosa, bangsa Israel diperintahkan untuk memberikan korban. Tetapi korban itu harus dari domba yang tidak bercacat. Dan ini adalah gambaran dari pengorbanan Yesus Kristus bahwa Dia menjadi manusia untuk menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh kita. Tetapi pengorbanannya sempurna karena Dia tidak berdosa. Sebab Dia adalah Allah. Saudara bisa lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dan Ibrani 2 ayat yang ke-17. Yang berikut bahwa penebusan merupakan hal yang penting. Sebab tidak ada cara lain bagi manusia untuk diselamatkan. Matius 26 ayat 39 dan kemudian Ibrani 10 ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Bahwa Allah adalah Allah yang kudus, benar dan adil. Sehingga pelanggaran dan dosa harus dihukum. Tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Dan Dialah kasih itu. Dan Allah adalah Allah yang berkarunia. Sehingga lewat penebusan Kristus, keadilan dan kasih Allah dinyatakan. Ada 4 hal besar yang dijawab oleh Yesus melalui penebusannya dan kematiannya. Yang pertama, hal pengorbanan. Untuk membayar hukuman mati yang layak kita dapatkan karena kita adalah orang berdosa. Ibrani 9 ayat 26, tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Yang kedua, pendamaian. Untuk mengangkat kita dari murka Allah yang sebenarnya layak kita terima. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bahwa untuk menutup jarak yang memisahkan kita dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan yang terakhir, penebusan. Karena kita sebagai orang yang berdosa diperhamba oleh dosa dan setan. Kita membutuhkan seorang yang menyediakan tebusan bagi jiwa kita. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang berikut saudara, kita akan melihat bagaimana reaksi atau tanggapan dari para gembala ini saat mereka mendengar kabar dari malaikat. Ayat yang ke-15.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, bahwa para gembala ini memiliki sikap yang benar dalam menanggapi pesan yang mereka lihat dan terima. Bahwa mereka dengan sigap dan bersemangat pergi untuk melihat apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada mereka. Kalimat ini dalam bahasa aslinya menunjukkan nuansa bahwa mereka segera pergi untuk melihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Mereka tidak menunda-nunda. Lalu di ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Para gembala ini bisa kita sebut sebagai para penginjil yang pertama. Mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu sebagai kebenaran itu, dan menyampaikan hal itu kepada orang lain. Dan di samping semua hal yang terjadi di dalam peristiwa ini, bahwa kehadiran para gembala ini saya melihat sebagai sebuah penghiburan tersendiri bagi Maria dan Yusuf. Di mana mereka sendirian dalam keadaan itu, bahwa mereka berdua juga mungkin begitu bergumul dengan situasi yang sedang dialami, karena ini adalah situasi yang sulit, di mana mereka tidak mendapatkan tempat untuk menginap dan bahkan tempat untuk Maria melahirkan di kampung halaman Yusuf sendiri. Dan dengan kehadiran para gembala ini menjadi sebuah penghiburan tersendiri bagi mereka. Lalu di ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria sadar bahwa apa yang terjadi ini di luar dari yang bisa dia bayangkan. Dan di sini dia merenungkan apa yang Tuhan kerjakan. Maria memiliki banyak alasan untuk merenung di sini. Apa yang membawa dia ke Betlehem, yaitu perintah dari Kaisar Roma dan suara-suara miring mungkin di Nazaret. Tetapi Allah bekerja melalui semua itu. Bekerja melalui berbagai jenis orang dan berbagai jenis kejadian dan keadaan untuk menggenapi rencananya. Mungkin dalam tahun ini kita begitu bergumul dengan apa yang terjadi, tetapi ingat saudara, bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita perlu belajar untuk mengambil waktu dan memikirkan dan merenungkan kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan dan lakukan. Karena dari situlah kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja melebihi dari apa yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. Dan dengan itu kita bisa percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh untuk menaruh pergumulan kita ke dalam tangan pengasihannya. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Seharusnya selalu ada alasan bagi kita untuk menyembah dan memuliakan Allah. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita adalah hal yang luar biasa. Terutama keselamatan yang sudah Yesus tunjukkan, kerjakan dan berikan bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Masa panjang tahun ini Tuhan terus memelihara, menyertai dan menolong kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam keadaan pandemi saat ini pun Tuhan Allah izinkan kami untuk menikmati Natal ini. Ajar kami Tuhan untuk merenungkan kembali makna kelahiran-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau menuntun, menyertai, memberkati hati dan pikiran kami, memberikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, sehingga Tuhan kami boleh terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau. Bapak, kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan di tahun 2021, tapi kami percaya dan kami tahu bahwa kami punya Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu dengan hikmat yang agung, dan Allah yang setia menuntun, menyertai dan membimbing kami anak-anaknya. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk dalam perayaan Natal kali ini, bahwa damai sejahtera-Mu menyertai dan melingkupi setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan dengan merenungkan makna Natal ini kami selalu menjadi pribadi yang baru. Hati dan pikiran kami selalu dibaharui di dalam Engkau. Tuntun, pimpin, sertai kami, lindungi dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.